Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di Klinik Kebangsaan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah tayangan perdana. Kita akan bincang dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Hewan Erinaldi MM. Pada hari ini kita akan bicara tentang beberapa hal eh, dengan topik menelisik dapur Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sebagai key stabilisator masyarakat di Sumatera Barat. Kita akan mulai saja dengan Pak Eri. Pak Eri, selamat berjumpa di klinik. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita kali ini, kalau ada yang merasa sakit, itu kita obat di klinik Kesbangpol. Insya Allah sehat. Baik Pak Eri, pada hari ini eh, Pak Eri sebagai Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mewakili Pak Gubernur eh, telah menandatangani sebuah MOU dengan Ketua DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas IKAL Provinsi Sumatera Barat. Dengan kerjasama ini sebetulnya apa yang hendak dicapai, Pak Eri? Silakan. Baiklah, terima kasih Pak Ahmad telah diundang di podcast ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat hasil bicara kita hari ini. Jadi maksud kita untuk merangkul ya keluarga alumni Lemhanas ini untuk memperkuat posisi Kesbangpol. Karena saya sangat sadar sekali bahwa anggota keluarga alumni Lemhanas ini semuanya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di lingkungannya masing-masing. Jadi dengan melibatkan seluruh alumni ini, kami berharap beberapa tugas daripada Kesbangpol sudah terselesaikan. Ya, jadi komitmen alumni pasti jelas. Jadi selama ini Pak Eri, kita kan tahu bahwa pekerjaan di Kesbangpol ini kantornya agak tertutup dianggap masyarakat. Karena yang diurus itu adalah masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat, apakah itu gangguan, hambatan, ancaman, dan tantangan bagi pemerintah Sumatera Barat. Nah ini eh, saya kira ini ada suatu hal yang baru. Kesbangpol mau membuka diri dan bekerja sama dengan lembaga lain. Dalam hal ini Lemhanas. Selain dari Lemhanas ini, apakah Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sudah pernah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain? Kalau ini mungkin yang pertama ya, kita lakukan karena keterbatasan. Bagaimanapun juga pemerintah itu kan memiliki keterbatasan. Jadi kita memerlukan tangan-tangan lain untuk bekerja. Ya, karena tangan kita cuma dua. Ya, kalau kita bersama-sama mengurus eh, negara ini, mendamaikan negara ini, membuat daerah kita nyaman adalah kita sendiri. Ya, dengan bersama-sama, kita ajak seluruh komponen masyarakat bahwa urusan keamanan dan kenyamanan itu adalah urusan kita bersama. Bukan hanya urusan pemerintah melalui Kesbangpol. Karena mata dan telinga masyarakat itu lebih banyak daripada mata pemerintah. Jadi kerjasama-kerjasama yang seperti ini mungkin akan kami laksanakan dengan eh, kekuatan-kekuatan masyarakat yang lain, dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh adat. Mungkin kita perlu bersama-sama lagi untuk menyepakati dalam membuat negara kita ini, negeri kita ini jadi aman dan nyaman untuk kita hidup bersama-sama. Dalam sambutan Pak Eri pada saat penandatanganan MOU dengan DPD IKAL Provinsi Sumatera Barat, ada
hal yang dapat saya kutip bahwa sepertinya Pak Eri agak cemas dan khawatir tentang wawasan kebangsaan dan penanaman nilai-nilai kebangsaan, wawasan Nusantara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mulai luntur eh, dalam eh, keseharian masyarakat Indonesia. Sebetulnya apa yang Pak Eri cemaskan tentang hal itu? Karena begini, kalau di pantai ya, kita kan mengenal abrasi. Abrasi itu terjadi karena besarnya gelombang. Kita abrasi terhadap wawasan kebangsaan ini juga terjadi karena besarnya gelombang yang datang. Ini gelombang dari teknologi, ya, dan globalisasi ini tidak mengenal batas. Bisa masuk kamar, Pak. Jadi kita tidak bisa lagi menghambat secara fisik terhadap gelombang-gelombang yang tadi. Jadi caranya hanya dengan memperkuat daripada wawasan kebangsaan sendiri bahwa kita menahan aberasi ini dari dalam, bukan dengan menghambat. Contoh hari ini kan dengan dekatnya media sosial, ini memerlukan warga negara yang bijak untuk menyatakan kami ini Indonesia. Kami punya harga diri sendiri. Untuk itu kita punya Pancasila yang menjadi penghambat semuanya. Karena di Pancasila ya, yang kita ini adalah orang yang berketuhanan. Dan kita ini semuanya ciptaan Tuhan. Kalau kita menghina yang lain, berarti kita menghina ciptaan Tuhan itu sendiri. Terus sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Banyak anak-anak yang stres kita lihat di media karena perundungan di media sosial. Iya, Ini termasuk hal yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada zaman-zaman sekarang dan zaman-zaman ke depan, itu yang akan kita hadapi. Bisa saja generasi kita tidak keluar-keluar, tapi dia dengan medsosnya itu bisa stres, ya kena dipunguti. Dan ke depan memang batas wilayah negara ini memang sudah jelas bahwa NKRI itu Sabang sampai Merauke. Tapi di dalam hati kita juga harus ada iya, batas NKRI itu yang mana. Jangan kita yang kadang-kadang membuli negara kita sendiri sehingga sama dengan bunuh diri, ya. Kita yang bukan menghambat. Kalau di agama sendiri kan yang jelek-jelek itu jangan dikeluarkan lah. Simpan yang jelek itu untuk diperbaiki, bukan untuk dipromokan keluar. Dan juga kita melaksanakan sila keempat itu ya. Kita kan bermusyawarah. Saya dengan Ikal, nanti dengan forum komunikasi lainnya, kita punya beberapa forum strategis di Kesbangpol yang bisa kita bergandeng tangan untuk menjadikan Indonesia yang damai, ya baik secara fisik maupun secara psikologis. Sehingga yang namanya keadilan sosial itu cita-cita kita itu tercapai karena tangan kita, bukan karena iya, tangan lain. Jadi saya berharap karena kita melihat hasil evaluasi, karena kita hidup mungkin dengan Pak Sarman, kita hidup beberapa generasi ya. Orde Baru kita menikmati, ya reformasi kita menikmati, sekarang pasca reformasi kita juga masih hidup. Artinya saya melihat reformasi itu terjadi kan karena peningkatan kualitas daripada manusia itu sendiri. Ya mereka sudah tahu yang salah, yang benar, sehingga terjadi reformasi. Itu menggugat kesalahan dari rejim-rejim yang terdahulu. Karena kita berharap pendidikan ini, ya sumber daya manusia ini harus tetap bernilai Pancasila. Kalau enggak, dia akan individualistis, ya, memenangkan diri sendiri atau grupnya sendiri. Tapi kita sekarang
seperti tadi ya, via Indonesia. Apakah Pak Eri sudah melihat ada indikasi ke arah itu? Secara media sosial saya melihat banyak apa, share-share itu share-share bunuh diri, bukan menyampaikan kebanggaan sebagai seorang warga negara, malah kita keluarkan hal-hal yang negatif, kita ikut dengan bangga menyampaikan hal yang negatif yang semestinya kita keep. Itu salah satu gejala terakhir yang kita lihat. Jadi kalau dulu menyatakan di medsos itu saring sebelum sharing, sekarang tanpa saring langsung share, kadang-kadang yang share juga belum baca. Nah, ini kan perlu Belum wawasan. belum disaring tapi sudah di-sharing ya. Iya. Sudah dibagi. Jadi itu termasuk di dalam wawasan kebangsaan secara individu ya, Ya. bukan hanya dengan upacara via Indonesia, bukan. Itu Indonesianya harus ada di dalam hati. Jadi sejak tahun 98 itu, ya tahun 2000-an lah, kita sudah tidak lagi melihat adanya pelajaran sejarah kebangsaan. Dulu ada namanya PSPB, ada kita belajar Pancasila di perguruan tinggi, kemudian kita belajar kewiraan. Nah, seperti apa ini Pak Eri melihat untuk ke depan? Apa yang harus dilakukan sebetulnya agar eh, warga masyarakat Indonesia ini, warga negara ini betul-betul memahami dan mencintai bangsanya sendiri. Jadi kita melihat itu kebutuhan daripada bangsa. Ya, jadi oke lah kita dari reformasi 98 sampai sekarang sudah 26, 26 tahun. Udah hampir sama dengan pemerintahan Orde Baru. Sekarang coba kita compare mungkin, kita bandingkan hasilnya seperti apa. Nah, baik dari pembangunan infrastruktur fisik maupun dari pembangunan mental pada bangsa ini sendiri. Jadi kita terlalu sering mencari salah orang lain, ya, tanpa kita mencarikan solusinya sebenarnya apa. Jadi kita kekhawatiran saya ini dibiarkan. Nah, kalau terjadi pembiaran, kita khawatir paham-paham internasional, walaupun bukan kita anti terhadap internasional ya, tapi kita harus punya penyaring sesuai dengan diri kita sendiri. Ya, walaupun kita sudah punya Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, tapi itu adalah penyaring daripada nasionalisme kita. Nah, ini yang harus kita terbitkan. Munculkan ya. Jadi kalau orang Minang ya bilang ngecek itu membangkit batang terendam, Pak. Ya, karena kita yang hadir mungkin di sini masih mendapatkan, Pak. Apa itu P4, Pancasila, PMP, PKN lah namanya dulu, Ya. dan juga cerita sejarah. Kita paham, hafal gitu. Cuma ke depan saya khawatir itu. Makanya untuk itu kita coba eh, bagaimana memudainya dari pembentukan karakter generasi. Nah, jadi setelah saya pelajari pembentukan karakter itu memang secara psikologi Hmm. pendidikan itu katanya di bawah 10 tahun. Jadi kita-kita ini karena dari umur di bawah 10 tahun udah tahu dengan Pancasila, udah tahu dengan ini. Tapi kalau anak-anak sekarang kalau enggak di kita yang salah nanti. Jangan kita yang disalahkan. Mumpung kita udah ingat sekarang apa yang bisa kita perbuat, ya kita perbuat. Mungkin mempersiapkan generasi penerus kita tuh dengan benar sesuai dengan wawasan kebangsaan dengan nasionalisme Indonesia. Itu mungkin yang saya inginkan ke depan, jangan kita terlambat. Eh, Tentang kerjasama dengan DPD IKAL Provinsi Sumatera Barat itu Pak Eri, seperti yang Pak Eri sampaikan bahwa ada hal yang ingin dicapai, eh, bagaimana kita mengembalikan
pemahaman masyarakat warga negara Indonesia itu tentang eh, menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap berbangsa dan bernegara. Salah satu yang Pak Iri sampaikan tadi adalah adanya eh, pembinaan yang akan dilakukan bekerjasama dengan DPD IKAL Provinsi Sumatera Barat. Pembinaan seperti apa yang ingin dilakukan Pak Eri dan strategi apa yang ingin dilakukan, yang akan dilakukan? Ya, terima kasih. Jadi, kalau untuk salah satu tugas kami masalah kebangsaan ini, jadi saya melihat partner pendamping saya itu adalah IKAL. Ya, karena masalah wawasan kebangsaan dengan IKAL kita sangat yakin. Ya, jadi setelah saya menyampaikan bahwa kita memerlukan kegiatan yang membangun kembali rasa wawasan kebangsaan ini dari generasi dini, ya. Jadi ini Ya, makanya saya ingat kita punya program PAUD, ya, di tiap daerah kita punya PAUD. Kenapa kita tidak masuk ke dunia PAUD itu sendiri dengan berkontribusi memberikan sebuah jalan keluar? Ya, mungkin kita coba memberdayakan PAUD ini untuk mendidik wawasan kebangsaan anak-anak kita yang masih usia dini. Sehingga dia masuk sekolah nanti dengan jiwa nasionalisme yang berbeda dengan generasi yang tidak terlalu berat itu Pak Eri. Kalau di tentang kebangsaan ini kita tanamkan ke anak-anak usia dini gitu. sama dengan menanamkan disiplin kepada anak-anak. Itu jangan kita bayangin ini kuliah. Tidak. Itu makanya kita dengan IKAL mempersiapkan modul yang cocok dengan anak-anak usia segitu. Apakah adalah Seperti permainan gitu Pak Eri? sepertinya memang harus dengan permainan, tapi yang di dalam permainan itu akan ada timbul rasa nasionalisme yang tinggi. Seperti kita anak-anak diajarkan cara berlalu lintas. Gimana dia tahu kalau lampu merah itu harus berhenti? Iya. Ya, kalau kuning itu dia nggak nambah gas ya, tapi pelan-pelan hati-hati. Itu harus di lampu kuning. Yang terjadi sekarang kan lepas kuning ya buru-buru kuning ditambah gasnya malah. Jadi, nah, jadi banyak pemahaman itu harus kita mulai dari usia dini karena kita mungkin dalam modul itu mempersiapkan psikiater, psikiater yang memahami karakter anak-anak umur segitu sehingga apa modul yang pas untuk anak-anak umur segitu. Karena akan lama tertanamnya sampai dia tua pun dia ingat kalau waktu kecil dulu dia diberikan pemahaman bernegara itu seperti ini. Jadi kita sekarang bukan bersorak-sorak dengan bambu runcing lagi, Pak. Iya. Ya, kita harus didiklah generasimu sesuai dengan alamnya. Ya, jangan coba didik anak sekarang dengan alamnya kita dulu. Enggak. Didiklah sesuai dengan masanya. Itu perintahnya Ali bin Abi Thalib, Pak. Ya, itu Ali bin Abi Thalib, Pak. Didiklah generasimu sesuai dengan masanya. Itu yang jadi kunci sebenarnya. Jadi kita nggak boleh melawan globalisasi. Tapi kita harus setting di mana dia secara mandiri mampu mengendalikan diri sehingga dia menerima apa ya. Ada hal menarik Pak Eri dalam eh, penandatanganan kerjasama dengan IKAL. Ketua DPD IKAL Provinsi Sumatera Barat, Bapak Profesor Nafrizal Karlo, mengungkapkan bahwa dalam sebuah kesempatan beberapa hari yang lalu, saat pada tanggal 31 ya,
1 tiga Mei. puluh satu Mei, 31 Mei dalam sebuah pertemuan dengan mahasiswanya. Kebetulan Pak Carlo ini kan dosen ini Pak. Jadi beliau ini bertanya gitu, kepada mahasiswanya bahwa besok adalah tanggal 1 Juni. Juni. Hari apa itu? Pertanyaannya seperti itu kira-kira Pak Eri. Itu dalam sambutan beliau diungkapkan gitu. Nah, mahasiswanya menjawab bahwa besok tanggal 1 itu adalah hari Sabtu gitu. Nah, ini kan artinya kita melihat bahwa untuk sekelas mahasiswa pun ma- tidak paham dengan sejarah bangsa ini. Nah, bagaimana ini menurut menurut Pak Edi? Apakah ini termasuk dikategorikan ke dalam sakitnya berbangsa? Itu PR kita. Kalau selagi kita masih mengaku Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kesalahan generasi. Jadi yang salah tuh diperbaiki. Ya, jadi saya berharap, makanya saya sangat berharap modul itu eh, memang bisa merubah itu yang tadi. Ya, Jadi kita artinya sasaran sekarang ini kerjasama dengan IKAL bukan hanya dengan PAUD ya, Pak Edi ya. mempersiapkan Untuk modul ya, sama instrukturnya. Berarti untuk guru-guru. segala tingkatan Ya, jadi nanti usia. setelah modulnya clear, mungkin kita seminarkan ya. Ikal seminarkan modul ini dulu dengan seluruh unit pemerhati pendidikan sudah cocok ini dengan psikologi anak itu sendiri, baru kita launching. Setelah di launching, saya berharap tadi kan di launchingnya pas Hari Anak Nasional, modul yang udah 23 Juli. Juli ya. Ya. Nah, setelah itu stepnya adalah kita akan TOT seluruh PAUD kabupaten kota itu kita TOT terhadap modul ini. Setelah itu baru seluruh guru-guru PAUD dilatih dengan modul ini. Baru nanti dia mengajarkan di sekolah-sekolahnya. Bayangkan kalau generasi ini kan berubah, Pak. Ya, berubah. Iya. Sekarang berapa kita tahu anak yang baru lahir tiap hari? Tiap hari lahir. Dia umur 4 tahun dia harus masuk ke usia dini itu. Iya. Nah, kita sering lupa taman kanak-kanak itu, taman kanak-kanak negeri itu nggak ada, Pak. Coba Bapak cari data, ada nggak taman kanak-kanak negeri? Nggak ada, Pak. Diserahkan ke swasta semua. Nah, saya nggak Iya. setuju sebenarnya dengan ini. Karena di sini semestinya peranan negara itu. Membentuk karakter anak bangsa itu di situ. Masa taman kanak-kanak diberikan semuanya ke yayasan, Pak? Saya juga bingung melihat anak taman kanak-kanak di wisuda. Kok di wisuda? Apa yang di wisuda? Padahal saya dapat kesimpulan juga baru terakhir. Kenapa taman kanak-kanak ini tidak ada yang negeri punya? Makanya saya berpikir PAUD. PAUD masih ada lah Bunda PAUD. Eh, Tim penggerak PKK rata-rata jadi Bunda PAUD. Oke lah, ini yang bisa kita instruksikan melalui kepala daerah. Jadi mungkin gubernur ke wali kota untuk mengaktifkan Bunda PAUD masing-masing daerah. Nah, kita nanti IKAL mungkin kerjasama nanti dengan asosiasi tim penggerak PKK ini, PAUD ini, untuk menggunakan modul yang sudah kita siapkan. Jadi modul ini harus diteliti betul, Pak, sama setiap pelaku pendidikan, apalagi yang psikologi anak. Kalau untuk SD, SMA, SMP, SMA itu bagaimana, Pak? Itu Apakah mungkin ini sudah termasuk yang akan eh, dilakukan pembenahannya? kalau menurut saya
lebih gampang mengurus anak PAUD itu daripada anak SMP sama SMA. Kalau di sini udah selesai, di SMP, SMA tinggal poles. Dengan tidak adanya pelajaran PMP sekarang ini Pak dan PSPB, eh, apa dampak kira-kira Pak untuk ke depan? Ini pengetahuan lah bahwa negara ini berdirinya seperti apa tiba-tiba datang dari langit, ya juga Apakah akan mengurangi nilai-nilai kalau kebangsaan, kita tidak tahu, kecintaan, ya kalau kita nggak tahu, ya begitu. Karena kita di Indonesia kan belum mengenal ini apa istilahnya wajib militer. wajib militer, Akhirnya nanti akan diberlakukan wajib militer untuk meningkatkan rasa bela negara itu. kecintaan negara. Nah, saya melihat sekarang kan masalah Komcat ya, kan udah mulai disuarakan. Ya, Komcat sama Pak Kemenhan yang sekarang. Nah, ini kan bela negara Pak, Komcat. Ini Komcatnya diambil dari mana? ya, Larinya wajib militer Pak, umur sekian. Seperti yang dilakukan di negara-negara lain. ya, Mungkin karena umur negaranya udah 4 generasi atau 5 generasi ya. ya, Nah, kita sekarang mumpung masih generasi ketiga ya, masih bisa kita masukkan rasa berwawasan kebangsaan itu di sini sekarang. Kalau enggak, rasa memiliki ya, karena lama-lama itu hilang. lama-lama akan hilang. Akhirnya undang-undang yang menyatakan dia harus wajib militer untuk membela negara. Itu lagi yang akan berlaku ke depan kalau kita nggak siapkan. Tapi kalau dari setidak-tidaknya dari PAUD dia udah tahu sejarah. Kan cara bercerita sejarahnya dengan guru-guru TK, guru-guru PAUD kan cerita yang beda. Kayak kita bercerita di rumah ke anak, cerita untuk menina bobokkan anak, itu ingat loh sampai tua, Pak. Betul. Ya, kita dulu ditidurkan orang tua kita dengan cerita-cerita zaman dulu, sampai sekarang Dongeng nggak gitu lupa. ya. Ya, jadi dalam bentuk dongeng nanti Ya, disampaikan. Makanya ya perlu diseminarkannya itu karena itu. ya, Karena mungkin di IKAL banyak ahli-ahli pendidikan, ahli psikologi setelah selesai, kenapa iya, nggak kita gelar seminarnya iya, sehingga kita memang menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan zamannya dan iya, kualifikasinya dan kompetensinya juga terjaga. Ya nggak mungkin IKAL mengeluarkan sesuatu yang sembarangan. iya. Mungkin itu harapan kita. Nanti kita akan dukung eh, cascade training untuk TOT. Cascade itu artinya training bertingkat. Mungkin ada master trainee-nya di. Jadi saya ingin tahu lebih banyak tentang eh, kantor Kesbangpol ini dan saya kira untuk saat sekarang banyak perubahan gitu. Sejak Kesbangpol itu dipimpin oleh dokter hewan. Jadi ini saya kira apa namanya Kesbangpol dipimpin oleh seorang dokter hewan ini luar luar biasa gitu. Di luar Nah, sekarang kebiasaan buat lagi sebuah klinik. Kalau tadinya Pak Eri buat rumah sakit untuk hewan. hewan, sekarang bikin klinik eh, kebangsaan Kesbangpol di Sumatera Barat. Saya ingin tahu Pak Eri, sebetulnya tupoksi dari Badan Kesbangpol ini apa gitu? Apa saja tugas-tugasnya gitu? Kalau mungkin dari namanya aja sebenarnya kita udah tahu. Namanya kan Kesatuan Bangsa yang di depan dan politik kan. Jadi tugas utama itu memang kesatuan bangsa. Bagaimana bangsa ini bisa tetap maju dengan baik. Ya, jadi penerjemahan itu sangat luas sekali. Ya, jadi saya belajar ini juga karena saya sudah di Lemhanas. Bukan karena dokter hewannya. Ya. Dokter hewan itu hanya ilmu saintisnya bahwa kalau di Pak kedokteran, Eri alumni Lamanas ya. ya Eh, itu program apa tuh Pak Eri? saya program pendidikan reguler angkatan 60. Angkatan 60 Angkatan tahun 60
tahun 2020. tahun 2020. Oh, pantas Pak Eri sangat memahami sekali ya, melihat bangsa Indonesia ini seperti apa sekarang. Karena di Lemhanas kita itu dididik untuk jadi national leadership, bukan untuk local leadership. Jadi National kita leadership. berwawasan tuh Indonesia. Jadi kita berbicara nasionalisme, bicara Indonesia. Jadi kita melihat seperti Ipolexos sebut Hankam itu ya nasional, ya bukan lokal. Jadi saya hanya membantu menerjemahkan Jadi pekerjaan saya hari ini. dikaitkan dengan Tupoksi kita di tugas Pak Kekes Bangpol Eri saat ini itu sangat relevan. relevan sekali Ya, ya. karena saya mencoba mencari taktik strategi untuk bisa melaksanakan tupoksi saya di sini. Siapa ya kawan-kawan yang ketemu pertama tentu orang-orang kawan-kawan sama-sama Lemhanas. Apa saja Pak Eri yang diurus di Kesbangpol ini? Banyak Pak, Ipolexos Hankam itu yang Oh, diurus. semuanya lengkap, semua lengkap Jadi ya. yang tidak ada instansi lain yang ngurus, kita yang Ya, ngurus masalah ideologi, ideologi ya. macam-macam Mm, ideologi yang ada berkembang di ya, masyarakat. Nah ini yang kita luruskan. Jelas ideologi kita hanya Pancasila. iya, Masalah politik. Politik itu bisa menjadi penyelesaian pembangunan dan bisa menjadi sumber konflik pembangunan. iya, Di sini kita juga menanggulangi masalah-masalah konflik. Konflik ini pasti itu ada kepentingan. Kelompok ataupun golongan atau apa pasti. Itu konflik di dunia ini nggak akan pernah berhenti. Cuman bagaimana di Kesbangpol itu kita punya namanya kewaspadaan dini ya. Berarti kita sudah memantau dari api itu kecil. Jadi jangan sampai tunggu besar dulu baru. kalau dulu Pak Eri, saya dengar-dengar Kesbangpol ini adalah mata dan telinganya pemerintah daerah, terutama oleh Pak pimpinan, misalnya gubernur, wakil gubernur, itu biasanya informasi-informasi tentang hal apa saja eh, itu disampaikan kepada beliau, pada gubernur, disajikan untuk beliau untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Sampai sekarang masih seperti itu, Pak Eri? Iya kita kan memantaunya sesuai yang tadi itu. Uh, Hipolexes dan kami. Jadi yang memungkinkan terjadinya perpecahan, kita kan tugasnya kesatuan. Ya. Harus tetap satu, nggak boleh berpecah. Tapi ini hebat loh, Pak Eri. Ada klinik kesatuan bangsa dan yang akan mengobatnya dokter hewan. Luar biasa. Karena di ilmu itu, mungkin Pak Sarman juga tahu ya, yang memiliki ilmu diagnosa, itu ilmunya dokter. Ya, Dan itu sekarang digunakan dimanapun, di manajemen manapun, mendiagnosa masalah, sehingga menemukan terapi. Itu kan ilmu medik. Tapi gini, kalau untuk saat sekarang, Pak Eri, apa yang sedang ditangani Pak Eri? Misalnya sekarang tadi Pak Eri bicara masalah konflik. Apa ada yang ditangani oleh Kesbangpol untuk saat ini? di, di, Konflik-konflik mon- apa aja gitu? di monitor ada, kita memonitorkan masalah. Yang tadi pasti ideologi, politik, ada yang budaya, ada yang ekonomi, ada yang sosial. Ini semua matanya ya kita kan tahu kita punya forumnya. Kita juga mengundang kawan lain di forum. Ada forum komunikasi umat beragama ya. Ya, Itu yang ideologinya mungkin di sini lebih fokus. Ada forum kewaspadaan dini, kita juga ini memantau potensi konflik. Ya, memantau potensi konflik. Sehingga kita udah tahu konflik ini dari kecil kita ada. Sehingga kita komunikasikan apa perlu kita informasikan ke Forkopimda, karena penanganannya di Forkopimda. Kalau kita hanya kan eh, mewaspadai dan kita berikan informasi ke Forkopimda. Yang jelas pimpinan Forkopimda itu kan Pak Wali Kota, Gubernur, segala macam. Biar beliau ya arah eksekusinya seperti apa. Jadi kita tetap melihat Ipolexos Hankam itu menjadi eh,
pemantauannya di Kesbangpol. Saya lihat di lingkungan kantor Pak Eri ini ada bidang yang menangani ormas Ya, dan ada juga yang menangani partai-partai politik. Seperti apa Kesbangpol eh, menanganinya, Pak? pertama kami memfasilitasi. Kita harus tahu ormas ini bergerak di bidang apa. Dia fokusnya apa? Kan banyak-banyak macam. Ada yang keagamaan, ada kemanusiaan, ada pendidikan. Kita lihat fokusnya ke sana. Mana yang beririsan dengan program kita, biasanya kita support, kita dukung. Mungkin ada beberapa ormas yang seperti IKAL lah sebagai ormas, kan kita gandeng, ini bisa kita bantu dengan pembiayaan atau dengan pekerjaan bersama. Itu salah satu model kegiatan kita kerjasama dengan ormas. Contohnya dan IKAL itu sendiri ya. Dengan partai politik kita juga memfasilitasi kenyamanan para partai politik ini, kita juga memberikan supporting lah dari pemerintah. Ada beberapa dana hibah untuk partai politik sesuai dengan suara yang kita Ya, berdapat, dan kita juga membantu pendewasaan partai politik yang di bidang manajemen. Ada pelatihan manajemen di partai politik juga kita lakukan di sini, minimal manajemen keuangan. Dan ke depan kita berharap manajemen kader. Kita ingin menggandeng seluruh partai politik supaya memiliki kader yang jelas. Jangan tiba-tiba mau, kader yang memiliki wawasan nasional gitu ya, Pak ya. Eri ya. Jadi jangan Jadi kan bukan tiba-tiba, jadi bukan hanya memahami tentang partainya aja. ya. Karena dalam membangun ini kan kita harus mengetahui manajemen negara, ya, bahwa kita punya cara keuangan begini, cara berpolitik begini, mengawasi begini, itu semuanya harus dipahami oleh, karena kalau legislatif kan pengawas, ya, sama budgeting. Kalau dia nggak paham kan apa yang mau diawasi? Budgetnya budget mana yang boleh? Jadi jangan dijadikan sumber konflik dengan eksekutif. Padahal tujuannya sama. Jadi kita ingin ke depan legislatif kita tahun 2029 ya, nanti kualitasnya berbeda dengan legislatif yang ada sekarang. Jadi dia tidak kita bintek setelah dilantik. Jadi partai harus mempersiapkannya. Pas dia dilantik dia nggak belajar lagi eksekutor. Itu Sudah tahu tentang dia sudah cara bisa melihat bernegara. cara pandang Ya, Indonesia itu ya. itu dari Poldagri kita siapkan untuk ke depan, itu mungkin yang bisa kita lakukan di sini. Jadi para politik mungkin saya berharap juga nggak anti ya dengan Kesbangpol. Karena Kesbangpol tugasnya mendewasakan para partai Tapi politik kan itu. kalau dibandingkan dengan eh, tugas Pak Eri sebelumnya sebagai Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, yang Pak Eri urus itu kan ternak, Ya, ternak masyarakat. Nah sekarang ini Pak Eri mengurus masalah bangsa, masalah kesatuan, bagaimana mempersatukan orang. Apa yang terasa perbedaannya, Pak? Yang signifikan. ya, ya karena kalau secara manajemen, saya kira nggak jauh berbeda. Dimanapun kita berada, karena di peternakan saya juga menghadapi permasalahan. Seperti ada penyakit hewan menular yang ekonomi masyarakat. Apa apa bangsa kita ini lagi sakit, Pak Eri? Kalau dari sekarang kalau di medsos, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Anda perlu Ada diobat yang ya. perlu diperbaiki. Makanya kita undang nanti ke klinik kita ini. Ya. Kita obat di sini ya. Masalah wawasan Oh. kebangsaan. Kan kita pakai istilah medis untuk menyembuhkan yang tidak normal. Kita normalkan kembali. Saya melihat memang trainernya ini yang nanti akan menjadi masalah, Pak. Karena IKAL sendiri alumninya kan belum seberapa, Pak. Master training yang penting, Pak. Master training kita pegang di IKAL.
nanti trainee-nya bisa ibu bunda-bunda PAUD itu, guru-guru sekolah PAUD itu yang kita latih mungkin satu kabupaten satu 19 orang ya. Nanti dia yang kita suruh ngelatih guru-guru yang lain dengan modul yang sama. Kita ngawas, kita sebagai pengawas. Mungkin itu strategi yang bisa cepat karena dia jumlahnya sangat banyak sekali dan selalu berubah tiap tahun. Yang udah tamat PAUD ya masuk TK. Dan ini never ending proses, Pak. Ya, Jadi kita harus siap pula dengan never ending eh, metodologi sesuai dengan perkembangan zaman. ya. Baik Pak Eri, kembali ke dapur Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Salah satu bidang yang ada di sini adalah eh, yang mengurus tentang bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan. Selama ini, apakah eh, konflik agama ras menonjol di Sumatera Barat, Pak? Kalau untuk itu kita punya tim sendiri ya, namanya Kerkonoma Beragama, jadi FKUB ya. FKUB. Jadi kita memantau melalui tim tersebut karena di situ ada lintas agama. Ya, jadi kita apabila gejolak itu kita komunikasikan dengan di forum itu. Dengan FKUB itu aja, Pak sudah bisa menyelesaikan permasalahan, Pak Eri? Sampai saat ini alhamdulillah bisa. Berjalan dengan baik. Nah, karena kita kan tidak mendengarkan gejolak itu di sini, walaupun memang ada yang kita berikan perhatian-perhatian khusus ya. Karena ada daerah kita yang dominannya agama A, ini dominannya agama B. Itu memang jadi perhatian juga bagi kita. Tapi selama ini, ya alhamdulillah semuanya damai-damai saja karena selagi tidak mengganggu kan. Jadi kita, Pancasila itu laksanakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing, jangan ganggu keyakinan orang lain. Ya. Baik, saudara penonton sekalian, tidak terasa kita sudah berbincang selama hampir 45 menit dengan Bapak Dr. Hewan Erinaldi MM, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Kami akan mengakhiri bincang ini dan tentunya kita ingin mengharapkan adanya closing statement dari Pak Eri tentang penanaman nilai-nilai kebangsaan di Provinsi Sumatera Barat. Silakan Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Sarman. Jadi mudah-mudahan klinik kita ini ya bisa memberikan kontribusinya sebagaimana harapan kita ya. Ya, Bahwa di klinik ini kita memperkuat kesatuan bangsa sehingga NKRI ini tetap jaya. Sekian, terima kasih. baik. Terima kasih. Wabillahi taufik hidayah. Sampai jumpa di klinik Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.